Pada saat itu, ayahnya sangat marah, mengatakan bahwa seorang anak laki-laki memukulinya di tengah jalan, dan menyambar trilobite dengan harga lebih dari 10 miliar, yang membuatnya sangat tertekan. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa dia ingin mencari kesempatan untuk merebut kembali clamshell. Tapi kemudian, keberadaan sang ayah entah kemana. Pada saat ini, Sandy tidak bisa tidak bertanya, apa yang terjadi kemudian? Apakah Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Tama tersenyum dan berkata, saya kemudian mendengar bahwa ayahmu tersinggung pada konferensi metafisika. Karena dia memiliki masalah, dia dituntun oleh pihak lain, dan ada orang yang membuatnya disambar petir sampai mati. Itu benar-benar pernyataan yang meremehkan oleh Tama tentang ayahnya yang tersambar petir sampai mati, dan Sandy menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana mungkin? Tingkat metafisika ayah saya luar biasa, dan dia belum pernah bertemu saingan di industri selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menarik Guntur. Itu hanya omong kosong. Anda pikir itu dari film Hollywood? Dengan palu, kamu bisa memanggil Guntur? Tama berkata sambil tersenyum, itulah kebenarannya. Jika Anda mengatakan Anda tidak percaya, maka saya tidak punya apa-apa untuk meyakinkan Anda. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, aku punya sedikit nasib denganmu Sandiaga. Aku tidak hanya bertemu ayahmu Alexander, tapi aku juga bertemu Tuan Carey. Apa? Sandy tampak sangat ketakutan. Dia bertanya, apakah Anda melihat paman saya Carey? Ya. Tama tersenyum dan berkata, dia juga pergi ke Jakarta beberapa waktu lalu, dan sejauh yang saya tahu, dia tampaknya telah meninggal di Jakarta juga. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sandy berkata dengan dingin, Tuan Carey adalah orang yang luar biasa. Dengan kekuatannya, bahkan jika ayahku ada di depannya, dia pasti takut padanya dengan 3 poin. Seseorang mungkin bisa membunuhnya. Kamu jangan berbohong di sini untuk membohongi publik dan menjatuhkan reputasi ayah dan pamanku. Tama mengangkat bahu, kurasa kamu tidak pernah tahu keberadaan ayahmu. Ini terlalu menyedihkan. Jadi saya dengan baik hati mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya ketika saya memberitahumu, dan kamu mengatakan bahwa saya menjebak ayahmu. Apakah ini caramu membalas kebaikan saya? Sandy berkata dengan tajam, hei, jangan bicara di depanku dengan semua omong kosongmu itu, aku tahu maksudmu, kamu hanya ingin pamer di depan Nona Fei. Tapi kesalahanmu adalah kamu tidak boleh menginjak-injak nama baik ayahku dan pamanku di depanku. Tama tersenyum tak berdaya, kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh. Saya melihatmu sebagai yatim piatu, mengasihanimu dengan kebaikan dan simpati, dan kamu masih menyalahkan saya. Jika itu masalahnya, maka kamu harus berpura-pura bahwa saya tidak mengatakannya, dan tunggu beberapa tahun untuk melihat apa yang akan dilakukan ayahmu. Dia tidak akan keluar untuk bersatu kembali denganmu. Dengan mengatakan itu, Tama berkata kepada Sinta, yang ada di sampingnya, Nona Fei, mengapa kita tidak pergi ke villa dan menunggu? Oke, Tuan Renza. Sinta mengangguk dengan hormat, dan membungkuk untuk memberi jalan kepada Tama dengan hormat, dan berkata, Tuan Renza, silahkan Anda dulu. Oke, secara alami, Tama tidak akan terlalu sopan kepada Sinta dan berjalan menuju villa. Bahkan, dia tidak ingin melakukan apapun dengan Sandy. Lagi pula, dia secara pribadi memanggil petir untuk membunuh ayah anak ini. Orang mengatakan bahwa segala sesuatu harus tetap ditelepon. Jika dia membunuh Alexander sendiri, tidak perlu meneriakinya. Namun, Sandy merasa Tama memfitnah ayah dan pamannya. Jika dia membiarkannya pergi, bagaimana dia bisa memiliki wajah di depan Sinta? Lebih penting lagi, dari apa yang Sinta katakan dan lakukan pada Tama barusan,
dia bisa melihat bahwa Sinta sangat menghormati Tama, yang membuatnya menebak bahwa dia pasti orang yang sangat percaya pada metafisika Feng Shui. Anda tahu, tidak mudah untuk bertemu klien seperti ini. Tidak hanya dia kaya, berkuasa, dan memiliki status, tetapi dia juga rela menghabiskan banyak uang. Dia tidak hanya rela menghabiskan banyak uang, tapi dia juga tidak secara sadar memperlakukan Anda sebagai inferior. Jika Anda dapat menangkap pelanggan seperti itu, Anda tidak perlu khawatir tentang menghasilkan uang dalam hidup Anda. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Memikirkan hal ini, Sandy bahkan mulai membayangkan bahwa dia telah menggantikan Tama, berdiri dengan bangga di samping Sinta dengan tangan di belakang punggungnya, dan Sinta, wanita cantik dengan kekayaan keluarga triliunan dolar, tidak hanya membiarkannya mengikutinya, tetapi bahkan menunjukkan rasa hormat kepadanya, dan akan membungkuk sedikit dan mengucapkan kalimat, "Tuan Dior, tolong dulu." Perasaan ini membuat otaknya mendidih. Karena itu, dia bahkan lebih enggan melepaskan kesempatan emas ini. Saat Tama sedang berjalan menuju villa, dia tiba-tiba bergegas di depan Tama, memblokirnya, dan berkata dengan dingin, "Hei, kamu mengarang fakta dan menghina ayah dan pamanku, sekarang kamu hanya ingin pergi seperti ini." Tama tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda masih ingin menantang saya?" "Menantangmu?" Sandy berkata dengan ekspresi tegas, "Saya tidak peduli dengan pemerasan. Saya hanya ingin Anda memberi saya penjelasan yang memuaskan, untuk apa yang kamu katakan tadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tama menggelengkan kepalanya tak berdaya, menepuk bahunya, dan berkata dengan serius, "Tuan Dior, biarkan saya memberitahumu sesuatu. Jika saya menggali pikiran saya, Anda akan menemukan bahwa ayah Anda meninggal dengan sangat buruk. Sebagai putranya dan ahli warisnya, Anda harus belajar untuk tidak menonjolkan diri, dan tidak perlu melebarkan lubang hidungmu ke langit kemanapun kamu pergi seperti yang dilakukan ayahmu. Pergilah, jika tidak, jika saya memiliki masalah, saya akan lepas kendali." "Kamu sombong sekali ya." Sandy sangat marah, dan berteriak dengan tajam, "Hei, kamu menghina ayahku berulang kali. Hari ini aku tidak akan pernah memaafkanmu." Sinta yang berada di samping tidak tahan lagi, dan berkata dengan dingin, "Tuan Renza baru saja memberitahu Anda bahwa dia adalah master Feng Shui perusahaanku. Apa Anda berani mengancamnya di depan saya? Sedikit terlalu banyak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sinta Fei tidak marah?" Ketika Sandy mendengar ini, dia gemetar ketakutan, dan berkata, "Nona Fei, Anda menyalahkan saya. Saya tidak mengancamnya. Saya ingin Anda tahu bahwa dia adalah pembohong yang penuh kebohongan." Sinta berkata dengan dingin, "Tuan Dior, saya menyarankan Anda untuk tidak bermain terlalu banyak. Di mata saya, Anda 1/10.000 dari Tuan Renza. Lebih baik jika Anda masih memiliki pengetahuan diri dan tidak ingin terlalu malu, jangan membuat kata-kata provokatif. Jika tidak, aku akan menjadi orang pertama yang membantahnya." Sandy benar-benar tidak menyangka Sinta akan begitu protektif terhadap Tama. Semakin ini terjadi, semakin dia merasa bahwa Tama pasti telah mencuci otak Sinta, dan dia bahkan mungkin menggunakan Pua untuk mengendalikan pikiran Sinta. Alasan mengapa dia berpikir begitu adalah karena Sandy juga master Pua. Dia pandai Feng Shui dan keberuntungan, dan dia sangat ahli dalam mengedipkan kata-kata orang. Dia sering dapat memberitahu orang-orang apa yang mereka katakan kepadanya. Hal ini juga terjadi. Dia juga memiliki banyak gadis Pua di hari kerja, entah mencuci otak para gadis dan menjadikan mereka mainannya, atau mencuci otak karyawan perempuan dan menjadi banteng dan kudanya. Bahkan dia pernah mencoba mencuci otak pelanggan wanita. Pelanggan wanita berlatih ke mesin ATM miliknya. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.